Kali ini kita akan membahas tentang makhluk-makhluk mitologi paling terkenal di dunia loh. Siap-siap ya, kita akan bertemu dengan naga yang bisa menyemburkan api, unicorn yang punya tanduk ajaib, dan masih banyak lagi. Penasaran kan? Yuk, langsung saja kita mulai. Siapa sih yang gak kenal naga? Di Tiongkok, naga itu lambang kekuatan dan keberuntungan. Tapi di Eropa, naga malah digambarkan sebagai monster penjaga harta karun. Serunya lagi, naga ini sering banget muncul di film-film fantasi loh. Coba ingat-ingat film The Lord of the Rings atau Game of Thrones. Keren banget kan naga-naganya? Tadi kita sudah kenalan sama naga yang garang, makhluk yang penuh dengan kekuatan dan misteri. Sekarang kita bahas makhluk yang lebih kalem. Yuk, kenalan sama unicorn, makhluk yang penuh dengan keanggunan dan ketenangan. Kuda bertanduk satu ini terkenal sebagai simbol kemurnian dan keajaiban. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk yang membawa kedamaian. Katanya sih, cuma orang baik yang bisa melihat unicorn. Wah, beneran nggak? Ya, mungkin kita harus jadi lebih baik untuk bisa melihatnya. Di film-film animasi, unicorn sering digambarkan sebagai makhluk yang cantik dan anggun. Mereka selalu menjadi pusat perhatian dengan keindahannya. Nggak heran deh kalau banyak anak-anak yang suka banget sama unicorn. Mereka sering bermain dengan mainan unicorn dan menonton film tentang unicorn. Bahkan, es krim unicorn sempat jadi makanan yang populer banget loh. Dengan warna-warna cerah dan rasa yang manis, siapa yang bisa menolak? Nah, kalau yang satu ini pasti bikin merinding. Yap, vampir. Makhluk penghisap darah ini udah jadi langganan di film-film horor. Dari film zaman dulu sampai yang terbaru, vampir selalu sukses bikin kita takut. Ternyata, mitos tentang vampir ini sudah ada sejak zaman dulu banget loh. Di Eropa Timur, ada banyak banget cerita rakyat tentang vampir. Kalau tadi kita ngomongin vampir yang identik dengan kegelapan, sekarang kita bahas makhluk mitologi yang katanya muncul pas bulan purnama, yaitu werewolf. Yep, manusia serigala. Bayangin deh, lagi asyik jalan-jalan di hutan pas malam bulan purnama, tiba-tiba ada orang berubah jadi serigala. Serem banget kan? Di film-film, werewolf sering digambarkan sebagai makhluk yang ganas dan buas. Tapi ada juga yang ngegambarin werewolf sebagai sosok yang kasihan, karena terjebak di antara dua dunia. Oke, sekarang kita pindah ke laut. Kalian pernah dengar tentang kraken? Monster laut raksasa yang katanya sanggup menenggelamkan kapal besar cuma dengan sekali serang. Mitos tentang kraken ini berasal dari mitologi Norse dan sampai sekarang masih sering muncul di film-film petualangan laut. Ingat film Pirates of the Caribbean? Ada adegan kraken yang seru banget. Nah, kalau ngomongin makhluk mitologi yang satu ini, pasti langsung kebayang sama rambutnya yang penuh ular. Yap, Medusa. Makhluk mitologi Yunani ini memang punya penampilan yang cukup unik. Tapi di balik penampilannya yang mengerikan, Medusa sebenarnya punya kisah yang sedih loh. Katanya sih, Medusa dikutuk jadi monster karena kecantikannya. Kasihan banget ya. Fenrir, serigala raksasa, pembawa kehancuran. Tadi kita sudah membahas Medusa yang dikutuk jadi monster. Sekarang kita bahas serigala raksasa yang ditakdirkan untuk menghancurkan dunia, yaitu Fenrir. Fenrir ini salah satu makhluk mitologi Norse yang paling terkenal loh. Bayangin, serigala sebesar gajah tiba-tiba muncul dan mulai menghancurkan semuanya. Pasti serem banget kan? Mitos tentang Fenrir ini nunjukin kalau dalam mitologi Norse, kehancuran itu adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari. Phoenix, keabadian dari api. Sebuah makhluk mitologi yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Oke, setelah ngomongin makhluk-makhluk mitologi yang serem-serem, sekarang kita bahas makhluk mitologi yang lebih positif, yaitu Phoenix. Makhluk ini membawa harapan dan inspirasi bagi banyak orang. Burung api yang satu ini terkenal banget sama kemampuannya buat hidup kembali dari abu. Bayangkan, sebuah makhluk yang bisa terlahir kembali dari kematiannya sendiri. Bayangin, kita bisa hidup lagi setelah mati. Pasti keren banget kan? Ini memberikan kita harapan bahwa selalu ada kesempatan kedua dalam hidup. Mitos tentang Phoenix ini mengajarkan kita tentang siklus kehidupan dan kematian, dan gimana kita bisa bangkit lagi dari kesulitan. Inspiratif banget kan? Seperti matahari yang terbit setiap pagi, kita juga bisa memulai kembali.
Phoenix ini kan cuma mitos ya. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini sangat nyata dan berharga. Kalian pernah bayangin gak sih, ada singa berkepala kambing berekor ular? Aneh banget kan? Tapi di dunia mitologi, apa sih yang gak mungkin? Nah, makhluk mitologi yang satu ini namanya Chimera. Chimera ini sering digambarkan sebagai makhluk yang ganas dan menakutkan. Tapi di sisi lain, Chimera juga bisa diartikan sebagai simbol kreativitas dan imajinasi manusia yang gak terbatas. Dari tadi kita ngomongin makhluk-makhluk mitologi yang bentuknya aneh-aneh. Sekarang kita bahas makhluk mitologi yang katanya punya suara yang mengerikan, yaitu Banshee. Di Irlandia, suara jeritan itu dipercaya sebagai pertanda kematian. Serem banget kan? Terakhir, kita bahas makhluk mitologi yang gak kalah populer, yaitu Roc. Burung raksasa ini sering muncul di kisah 1001 Malam. Katanya sih, Roc ini sanggup bawa gajah terbang. Mitos tentang Roc ini nunjukin kalau imajinasi manusia itu nggak terbatas. Gimana? Seru kan ngebahas tentang makhluk-makhluk mitologi? Dari cerita-cerita yang menakjubkan hingga makna mendalam yang terkandung di dalamnya, makhluk mitologi selalu berhasil memikat hati kita. Dari naga yang perkasa sampai Banshee yang mengerikan, setiap makhluk mitologi punya cerita dan makna tersendiri. Mereka bukan hanya sekadar cerita, tapi juga simbol dari berbagai aspek kehidupan manusia. Makhluk-makhluk ini mungkin cuma mitos, tapi mereka udah jadi bagian dari budaya manusia selama berabad-abad. Mereka hadir dalam berbagai bentuk seni, sastra, dan bahkan dalam ritual keagamaan. Mereka ngajarin kita tentang sejarah, nilai-nilai, dan tentu aja imajinasi manusia yang gak terbatas. Imajinasi ini membantu kita memahami dunia dengan cara yang lebih kaya dan berwarna. Jadi, lain kali kalian dengar tentang makhluk mitologi, jangan cuma dianggap dongeng sebelum tidur ya. Cobalah untuk menggali lebih dalam dan temukan pesan-pesan tersembunyi di balik cerita-cerita tersebut. Coba deh, cari tahu lebih dalam. Siapa tahu kalian bisa menemukan makna dan inspirasi baru. Mungkin saja, kalian akan menemukan hubungan antara mitologi dan kehidupan sehari-hari kita. Setiap makhluk mitologi ini mencerminkan budaya dan nilai-nilai masyarakat yang menciptakannya. Mereka adalah cerminan dari kepercayaan, harapan, dan ketakutan manusia. Misalnya, naga di Tiongkok melambangkan keharmonisan, kekuatan, dan keberuntungan. Naga sering muncul dalam perayaan dan festival sebagai simbol perlindungan dan kemakmuran. Sedangkan di Eropa, ia mencerminkan bahaya dan petualangan. Naga Eropa sering digambarkan sebagai makhluk yang harus ditaklukkan oleh pahlawan. Banyak tempat di dunia menjadi tujuan wisata karena terinspirasi dari legenda makhluk mitologi. Wisatawan datang untuk merasakan langsung tempat-tempat yang penuh dengan cerita dan misteri. Contohnya, Kastil Bran di Rumania, sebagai rumah Dracula. Kastil ini menarik ribuan pengunjung setiap tahun yang penasaran dengan legenda vampir. Laut Norwegia untuk legenda Kraken. Makhluk laut raksasa ini telah menginspirasi banyak cerita dan film. Gunung Olympus di Yunani sebagai tempat tinggal berbagai makhluk Yunani kuno. Tempat ini dianggap sebagai pusat dari mitologi Yunani. Cerita tentang makhluk mitologi menunjukkan betapa kayanya imajinasi manusia dan bagaimana budaya memengaruhi cara kita memahami dunia. Mereka adalah warisan abadi yang terus hidup dalam cerita dan tradisi kita.